Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Tugas numpuk, deadline di depan mata, waktu luang ada, tapi badan rasanya kayak dielem ke kasur. Nggak mau gerak sama sekali. Terus, ujung-ujungnya kita cuma bisa ngomong ke diri sendiri. Duh, dasar aku emang pemalas. Tapi coba deh, kita putar cara pandangnya sedikit. Gimana kalau selama ini tuduhan malas itu salah alamat? Gimana kalau sebenarnya kamu itu bukan malas, tapi cuma lagi tersesat? Karena disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Seringkali masalahnya itu bukan kurang energi, tapi nggak punya arah yang jelas. Coba dilihat bedanya. Orang males itu ya pada dasarnya emang nggak mau bergerak. Udah titik. Tapi orang yang tersesat itu beda. Mereka tuh sebenarnya pengen banget bergerak, pengen maju, tapi mereka bingung harus melangkah kemana ya. Dan coba tebak, kebanyakan dari kita yang merasa stuck itu ada di kategori kedua. Ini poin yang paling penting. Coba kita jujur-jujuran ya. Waktu kamu lagi naksir berat sama seseorang, energinya ada aja kan buat ngobrol sampai pagi? Waktu nemu hobi baru yang seru banget, bisa kan fokus berjam-jam? Atau pas deadline mepet banget, tiba-tiba keluarkan tenaga super buat begadang semalaman? Artinya apa? Kamu tuh punya energi. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah belum ada arah yang cukup kuat buat narik energi kamu yang luar biasa itu keluar. Oke. Jadi, kalau masalah utamanya itu arah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita gampang banget kehilangan arah di zaman sekarang ini? Yuk kita coba bedah. Nah, ini dia. Kita itu seringkali kayak kejepit di antara dua kekuatan raksasa yang saling tarik-menarik. Dari luar kita didorong buat lari kenceng, tapi dari dalam kita bingung sampai rasanya pengen berhenti aja. Kombinasi inilah yang bikin kita lumpuh. Tekanan dari luar ini, wah kita semua pasti ngerasain kan? Buka media sosial dikit, temen udah promosi jabatan. Geser lagi, yang lain udah jalanin bisnisnya sendiri. Dunia seolah-olah teriak, ayo cepetan, kamu harus sukses sekarang juga. Udah punya pencapaian apa? Tapi, di saat yang bersamaan, suara di dalam kepala kita malah nanya hal-hal sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan besar yang kita sendiri belum tahu jawabannya. Nah, pas tuntutan dari luar yang super kencang ini beradu sama kebingungan dari dalam, ya udah, kita freeze, beku. Dan kita keliru menyebutnya malas. Dan waktu kita bingung, kita lari kemana? Tentu saja ke distraksi. Lihat deh bedanya. Ngejar tujuan itu butuh usaha. Nggak nyaman. Tapi hasilnya, kita maju. Sementara distraksi, wah rasanya nyaman, instan, enak. Tapi kita nggak kemana-mana. Otak kita itu pinter. Dia bakal otomatis milih yang lebih gampang dan nyaman. Itu kenapa scroll media sosial 1 jam rasanya enteng, tapi buka buku 15 menit aja rasanya berat banget. Analogi ini pas banget menurutku. Coba bayangin, kamu punya kaki yang kuat, punya energi buat jalan. Tapi pas kamu lihat sekeliling, semua arah kelihatannya sama dan kamu nggak punya peta. Apa yang kamu lakuin? Pasti diem kan? Takut salah langkah? Nah, itulah yang sering terjadi sama kita. Bukan nggak mampu, tapi nggak jelas arahnya. Oke, cukup dengan diagnosisnya. Pertanyaan terpentingnya sekarang, gimana cara keluar dari hutan kebingungan ini? Jawabannya ada di sebuah filosofi yang sangat sederhana, tapi luar biasa ampuh. Aku suka banget sama analogi ini. Coba deh, waktu kamu nyetir mobil malam-malam, kan kamu nggak bisa lihat seluruh jalan sampai ke tujuan akhirmu kan? Lampu mobilmu paling cuma bisa nerangin beberapa meter ke depan. Tapi anehnya, cahaya yang cuma seuprit itu ternyata cukup buat nganterin kamu menempuh perjalanan ratusan kilometer. Artinya, kamu nggak perlu tahu seluruh peta hidupmu sekarang juga. Kamu cuma perlu tahu apa langkah kecil berikutnya. Jadi coba deh berhenti membebani diri sendiri dengan pertanyaan raksasa kayak, apa sih tujuan hidupku? Itu terlalu berat, malah bikin kita nggak gerak-gerak. Ganti pertanyaannya jadi sesuatu yang jauh lebih kecil dan bisa langsung dikerjain. Gimana caranya hari ini aku bisa jadi 1% lebih baik dari kemarin? Percaya deh, kejelasan yang besar itu datangnya bukan dari pencerahan tiba-tiba, tapi dari tumpukan aksi-aksi kecil yang konsisten. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Aku bakal kasih 3 langkah konkret yang bisa kamu jadiin semacam kompas untuk mulai menemukan arah. 3 langkah ini kelihatannya simple banget, tapi kalau dilakuin, ini bisa jadi game changer. Pertama, stop cari rencana sempurna. Kedua, jujur sama distraksi. Dan ketiga, pilih satu aja prioritas. Energi kamu itu kalau disebar ke 10 arah yang berbeda, ya kamu nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau difokuskan ke satu titik, pasti ada kemajuan. Jadi pertama, lupain dulu rencana 5 tahun ke depan. Cukup pikirin apa fokusmu minggu ini. Kedua, coba deh jujur,
distraksi apa yang paling banyak nyedot waktumu? Kurangi 30 menit aja sehari. Dan yang paling penting, ketiga, pilih satu hal, cuma satu. Mungkin baca 10 halaman buku, atau olahraga 15 menit, satu aja. Nah, ini semua membawa kita ke kesimpulan yang paling penting. Sebuah pembalikan cara pikir yang bisa mengubah segalanya buat kamu. Ini dia kuncinya. Kita sering banget salah, kita nunggu sampai semuanya jelas dulu, baru mau bergerak. Padahal kenyataannya justru kebalikannya. Kita harus bergerak dulu supaya semuanya jadi jelas. Kejelasan itu adalah hasil dari aksi, bukan syarat untuk beraksi. Kamu harus melangkah dulu untuk menemukan jalanmu. Dan coba renungin ini deh. Kalau kamu itu beneran orang yang males, kamu nggak akan ngerasa bersalah. Kamu nggak bakal pusing mikirin masa depan. Dan yang paling pasti, kamu nggak akan menyimak pembahasan ini sampai selesai. Fakta bahwa kamu ada di sini, itu adalah bukti terbesar kalau kamu ingin maju. Dan itu adalah ciri orang yang sedang mencari arah, bukan orang yang males. Jadi, tolong ingat baik-baik perbedaan ini ya. Malas itu artinya menyerah. Tapi, kehilangan arah itu cuma kondisi sementara. Sebuah masalah yang pasti ada solusinya. Dan kamu jelas-jelas belum menyerah. Maka dari itu, sebelum pembahasan ini selesai, aku mau menantang kamu. Pikirkan satu hal, hanya satu. Apa satu arah kecil, satu langkah pertama yang akan kamu ambil minggu ini untuk bergerak maju dari titikmu sekarang? Tentukan itu, sekarang juga. Jadi, lain kali suara di kepalamu itu mulai bilang, "Kamu malas?" Coba jawab dengan ini. Kamu bukan malas, kamu hanya sedang dalam proses menemukan jalanmu. Dan itu nggak apa-apa, itu wajar banget. Setiap orang hebat yang kamu lihat sekarang, mereka semua pernah tersesat. Bedanya, mereka terus berjalan satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Sekarang, giliran kamu.